Hai semua, sekarang kita akan melanjutkan part 2. Part yang pertama sudah selesai. Nah, di sini nanti di atasnya kita lipat seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita akan crochet di bagian depannya dulu. Nah, kita lipat seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita akan tandain menggunakan pinity di round yang ke-6. Nah, di sini pastikan pinitinya sesuai ya. Untuk depannya kita akan hitung sebanyak 24 stitch ya. Memutar dari piniti yang kanan ke yang kiri itu total ada 24 stitch. Nah, ini aku tandain. Pastikan ini ambil di bagian titik tengahnya ya. Antara kanan dan kiri stitch markernya itu sama. Nah, untuk stitch yang belakang ini 26 total. Nah, di lubang yang ke-27 langsung dikasih stitch marker. Sama, ini hitung 26 stitch, kemudian di lubang yang ke-27 kita kasih stitch marker. Ya, jadi total yang bagian depan itu ada 24 stitch. Sekarang kita akan crochet saja di bagian back pointnya. Nah, di sini di lubang yang ke-24 ini ya. Di sini kita ambil di bagian back pointnya saja ya. Jadi kita akan crochet di bagian back pointnya. Ya, pertama kita akan buat 3 chain. Nah, ini 3 chain dihitung sebagai 1 double crochet ya. Lakukan hal seperti ini di bagian back pointnya saja. Pertama 3 chain. Jangan lupa chain yang terakhir kita tandain menggunakan pinity ya. Ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Dan kita akan lanjut lagi buat double crochet di bagian back pointnya saja sebanyak 23 double crochet. Jadi total ada 24 DC bersama dengan 3 chain tadi ya. Lanjutkan. Jangan lupa di bagian back pointnya saja ya crochetnya. Kita akan lanjut lagi. Nah, di sini kita akan balik seperti ini. Kemudian buat single crochet dulu di lubang pertama. Selanjutnya 2 chain. 1 2 chain yang terakhir kita akan tandain menggunakan pinity. Nah, di sini kita hitungnya sebagai 1 double crochet. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat 23 double crochet. Jadi total ada 24 ya. Lanjut lagi, round yang ketiga kita akan balik seperti ini terlebih dahulu. Kemudian buat single crochet di lubang pertama. Oke. Lanjut, buat 2 chain. 1 2, jangan lupa
lubang terakhir atau chain yang terakhir kita tandain menggunakan piniti karena bakal kita hitung sebagai double crochet. Kemudian 1 double crochet. Oke. Nah, di sini kita akan buat DC together ya. 2 DC together. Ambil benang seperti ini, masukkan ke dalam 2 lubang benang, lalu masih ada 2 sisa benang lagi, jangan ditarik dulu, kita buat unfinished double crochet dulu. Nah, seperti ini, jadi masih ada sisa 3 benang di dalam hook, baru kita tarik keseluruhannya. Ulangi lagi ya hingga 10 kali. Di sini buat unfinished double crochet yang pertama, masih ada sisa 2 benang, ambil lagi unfinished double crochet yang kedua, lalu kita tarik ke dalam 3 lubang benang seperti ini. Untuk yang terakhir 2 double crochet ya. Lanjut lagi, sekarang kita balik seperti ini, kemudian buat single crochet di lubang pertama. Oke, lalu buat 2 chain, 1, 2, chain yang terakhir kita tandain menggunakan piniti, dihitung sebagai 1 double crochet. Nah, buat 13 double crochet. Jadi total ada 14 double crochet ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Di sini balik terlebih dahulu, kemudian buat single crochet di lubang yang pertama. Setelah itu kita buat 2 chain. Nah, ini dihitung sebagai 1 double crochet ya. Jangan lupa tandain menggunakan piniti untuk chain yang terakhir ini. Selanjutnya buat double crochet. Oke. Dan kita akan lanjut lagi buat 2 double crochet together. Pertama unfinished DC, lalu ambil lagi benang, buat unfinished double crochet, masih ada sisa 3 benang dalam hook, langsung kita tarik keseluruhannya. Lakukan sebanyak 5 kali 2 double crochet together. Nah, yang terakhir bakal sisa 2 benang, nanti akan kita isi dengan 2 double crochet. Next, round yang ke-6. Sekarang kita akan balik seperti ini terlebih dahulu. Kemudian isi single crochet di lubang yang pertama. Oke, lalu 2 chain. Kita hitung sebagai 1 double crochet. Jangan lupa chain yang terakhir tandain menggunakan piniti ya. Nah, selanjutnya buat 8 double crochet. Jadi total ada 9 double crochet ya. Nah, di sini lanjutkan hingga round yang ke-9. Jadi total ada 4 round dengan cara yang sama ya. Nah, jika sudah, sekarang kita buat satu chain dulu. Kemudian kita akan potong benangnya. Next, kita akan crochet di bagian pinggirnya. Di sini untuk 1 round kita isi dengan 2 single crochet ya. Nah, di sini yang ditandain setiap 1 round ada
2 single crochet. Kita akan tandain pakai pinity di round yang keempat ini. Kanan kiri sama, tandain menggunakan pinity. Kemudian kita akan crochet dulu. Nah, untuk awal kita akan ambil di bagian belakang sini. Ya, untuk mengunci saja ya. Buat 1 chain terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lanjut di bagian samping sini. Nah, untuk crochetnya setiap 1 round itu ada 2 single crochet. Nah, di sini memang sedikit agak susah ya, tapi memang harus pelan-pelan saja. Ya. Nah, untuk lubangnya seperti ini, agak sedikit susah, tapi tetap bisa ya. Ini aku sudah mendapatkan 1 round, yaitu 2 single crochet. Nanti total ada 8 single crochet ya, hingga round yang keempat. Nah, lanjut lagi. Di sini sudah sampai round yang keempat. Agak sedikit lumayan susah ya, tapi harus pelan. Sudah mendapatkan 8 single crochet. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita skip 1 lubang. Di lubang yang kedua ini kita buat 5 double crochet dalam 1 lubangnya. 1 double crochet, 2 double crochet, lanjutkan hingga mendapatkan 5 double crochet dalam 1 lubangnya ya. Next kita skip 1 lubang. Nah, di sini lubang selanjutnya kita isi dengan single crochet. Di sini single crochet. Ingat ya, setiap 1 round itu ada 2 lubang benang. Selanjutnya skip lagi 1 lubang. Oke, next kita akan isi 5 double crochet dalam 1 lubangnya. Lanjut lagi, kita skip lagi 1 lubang. Nah, lubang selanjutnya buat single crochet. Sementara seperti ini, kita lanjut lagi. Sekarang kita skip 1 lubang ini. Kemudian di lubang ujung yang sudah ditandain menggunakan pinity, kita akan isi 7 double crochet dalam 1 lubang ini ya. Buat sebanyak 7 double crochet dalam 1 lubang.
Setelah itu buat satu chain. Oke, kemudian kita akan skip satu lubang. Lubang selanjutnya kita akan buat slip stitch sebanyak 5 kali. Slip stitch yang pertama, next slip stitch yang kedua, lanjutkan ya hingga mendapatkan 5 slip stitch. Sekarang buat satu chain, kemudian kita akan skip satu lubang. Nah, lubang ujung ini kita isi dengan 7 double crochet dalam satu lubang ya. Lanjutkan, isi 7 double crochet dalam satu lubang. Kita akan lanjut lagi, skip satu lubang. Nah, lubang selanjutnya buat single crochet. Ini sebenarnya sama ya, antara samping kanan dan samping kiri nanti bakal sama. Setelah single crochet, kemudian skip satu lubang. Lubang selanjutnya kita buat 5 double crochet dalam satu lubangnya. Next, kita akan skip satu lubang. Lubang selanjutnya buat single crochet. Nah, di sini memang agak sedikit susah ya. Tapi pasti bisa. Selanjutnya skip satu lubang juga, lalu buat 5 double crochet dalam satu lubangnya. Next, skip satu lubang di sini, skip. Kemudian yang aku tandain menggunakan pinity, kita mulai crochet, single crochet hingga akhir, total ada 8 ya. Dan setiap satu round itu ada 2 single crochet. Di sini lanjutkan buat single crochet sebanyak 8 kali. Next. Ya, kita akan slip stitch ini di bagian belakang seperti ini. Di bagian back pointnya slip stitch, kemudian satu chain, dan lanjut kita akan potong benangnya. Jangan lupa kita akan jahit ke bagian sela-sela dalam seperti ini. Jika sudah, kita akan tekuk ke bagian dalam seperti ini. Kita lipat, kita satukan. Untuk bagian kanan dan kirinya pastikan lubangnya itu sesuai. Nah, di sini aku menggunakan pinity. Pastikan kanan dan kiri itu sesuai supaya nanti saat kita jahit itu tidak bergeser ya. Nah, ini aku tandain di beberapa titik.
ya. Nah, di sini aku pastikan kembali kanan dan kiri sesuai lubangnya. Kalian bisa pakai bantuan piniti juga ya. Selanjutnya kita akan jahit menggunakan benang yang awal sudah kita siapkan. Di sini jahitnya simple, antara lubang kanan dan lubang kiri pastikan sejajar dan kita akan jahit seperti biasa. Ya. Kunci dulu jahitan yang pertama seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Jahit, pastikan lubang kanan dan lubang yang di kiri sesuai. Next, kita akan jahit dengan cara yang sama di bagian bawahnya. Nah, di sini antara kanan dan kiri pastikan sesuai lubangnya supaya dia tetap rapi ya. Nah, untuk menjahit bagian lubang yang terakhir ini, aku kasih sebanyak 6 jahitan supaya lubangnya ini ketutup dan juga rapi. Nah, seperti ini aku ulangi sebanyak 6 kali. Oke, jangan lupa dikunci. Kemudian kita akan jahit sisa benangnya ini ke sela-sela lubang. Next, kita akan buat talinya terlebih dahulu ya. Di sini buat slip knot, kemudian 120 chain. Nah, jika kalian ingin lebih panjang lagi talinya, bisa ditambahin chainnya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita akan crochet di tempat yang aku tandain seperti ini. Ya, di bagian bawah sini, lubang bagian bawah. Kita skip satu lubang terlebih dahulu, kemudian kita akan crochet menggunakan slip stitch ya. Slip stitch seperti ini. Nah, ini di bagian bawah
lubang bagian bawah seperti ini. Oke, kemudian kita slip stitch. Lakukan hingga akhir. Jika sudah sampai akhir, kemudian kita akan potong benang dan sudah siap untuk digunakan. Oke, sekarang di sini kita akan pasang dulu untuk talinya. Ini di bagian paling atas seperti ini. Kemudian kita akan taruh di bagian depan. Kita akan keluarkan dari sini talinya untuk sebelah kanan dan kirinya. Ini jaraknya 3 stitch ya. Nah, seperti ini. Lanjut lagi. Nah, di sini kita akan lipat ke bawah untuk round yang ke-14-nya. Kemudian nanti kita akan crochet di round yang ke-12. Di sini kita satukan. Kita lipat ke bawah seperti ini dulu. Kemudian kita crochet menggunakan slip stitch di bagian atau di round yang ke-12 seperti ini. Di sini buat slip stitch menyeluruh ya, memutar. Lanjutkan hingga balik lagi ke bagian yang awal. Nah, di sini sudah sampai ke bagian awal, lalu kita potong benangnya. Kemudian kita akan masukkan benangnya ke dalam seperti ini. Selanjutnya kita pastikan benangnya ditali dengan aman dan juga tidak akan lepas lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan jahit saja ini ke sela-sela lubangnya supaya tetap rapi. Nah, selesai. Untuk selanjutnya kita akan tarik talinya ini di round yang kelima. Nah, di antara sini untuk samping kanan dan kirinya kita tarik ke bagian depannya ya, menggunakan bantuan hook.
Oh ya, di sini juga kalian bisa adjust, jadi bisa dikecilin ataupun direnggangin lagi. Talinya ini punya banyak fungsi ya. Kemudian kita akan pasang bagian mata dan hidungnya ini menggunakan lem tembak. Jadi kalian bisa pakai alatnya ya, seperti ini. Atau kalian bisa jahit menggunakan benang warna hitam. Untuk selanjutnya kita akan buat slip stitch ini di round yang ke-6. Bagian back loopnya ya. Nah, di sini buat satu chain terlebih dahulu ya untuk awalnya. Selanjutnya kita akan slip stitch saja memutar. Jika sudah di slip stitch semuanya, kemudian buat satu chain dan kita potong benangnya, lalu kita rapihkan ke bagian dalam seperti ini dan kita tali supaya tetap aman dan tidak lepas lagi ya. Selanjutnya jangan lupa untuk jahit. Supaya lebih bagus lagi, di sini aku buat pita untuk tali bagian depannya. Terima kasih sudah nonton di video kali ini, semoga bermanfaat dan bye-bye.